Twitter Siskae Media, Siskae Hot. Nah, sepertinya terbayang di kepala gue siapa yang mencari seperti ini. Twitter Siskae E-nya 3. Siapa Siskae? Siapa itu Siskae? Siskae on Twitter. Siskae adalah, apa itu Siskae? Apa itu Siskae? Siskae itu gemblong kalau lu mau tahu ya. Di video kali ini gua akan mencoba untuk menghilangkan rasa penasaran lu akan sebuah nama dari sebuah akun Instagram yang sekarang sudah di suspend sama Twitter. Sebuah nama yang gua sempat omongin sama Om Deddy di podcastnya, di podcast yang rada canggung sekali itu karena gua masih terlalu kecil di masa itu, masih belum tahu mesti ngomong apa. Aneh lah waktu itu podcast. Jadi kita akan membahas tentang sebuah nama yang sering kali menjadi pembahasan orang-orang karena sebuah inovasi yang dibawa orang ini dalam dunia video biru. Dia adalah the one and only Siskae E-nya 3. Siskae_official. Biar gue bawa lu ke beberapa tahun lalu. Jadi, kalau lu lihat dari Google Trends, nama Siskae ini pertama kali muncul di tahun 2019 awal. Dan kemunculan Siskae itu hadir dari sebuah akun alter dengan followers 500.000, 563.000 terakhir. Dan ini bergabung Januari 2019. Lu tahu kan berarti birahi otaknya orang-orang Indonesia tuh kayak apa? Maksud gue, ini dari 2019 Januari followersnya udah 500.000 sekian. Dan dia adalah top 0.9% of creators yang terkenal di Twitter. Notabene, masa yang ia miliki ini banyak. Siskae menyebut orang-orang yang mengikutinya sebagai pasukan cowok. Seperti yang sempat dia singgung di wawancaranya atau interviewnya bareng Gofar Hilman, dia menyebutnya pasukan cowok. Dan namanya naik secara fluktuatif ketika pertengahan 2019, di mana di sana ia menemukan sebuah metode yang sangat unik, sangat spesifik, sangat menggugah minat warga akan video-video begituan, di mana dia mencari abang-abang ojek online untuk diajak masuk ke kamar kos-kosan atau hotelnya atau apapun itu. Dan tiba-tiba dia kan cuma pakai handuk nih, terus waktu ngambil duit tiba-tiba jatuh gitu. Siapa sih laki-laki yang tidak tergerak gitu? Namanya Siskae pun mulai melejit naik, mulai diobrolin sama orang. Jadi kayak dia ada up and down-nya, naik turun tergantung video apa yang dia buat. Kalau lu nge-search di Google, mungkin nama yang lu lihat ya demikian gitu. Tapi kalau lu nge-search di Twitter, gue sarankan jangan. Ibu bapak, coba sekali-kali lihat HP anaknya, terus buka Twitternya, terus buka kolom search, ada nama dia nggak? Kalau ada nama dia, jangan dikasih HP lagi. Saya kasih tahu nih, baik-baik. Namanya kemudian sering dicari. Gue kadang penasaran deh, coba related queries. Ini pencarian orang di Google ya. Twitter Siskae, obviously. Video Siskae, tentu kita tahu siapa yang mencari ini. Siskae E-nya 2. Twitter Siskae E-nya 3. Siskae. Twitter Siskae Media, Siskae Hot. Nah, sepertinya terbayang di kepala gue siapa yang mencari seperti ini. Twitter Siskae E-nya 3. Siapa Siskae? Siapa itu Siskae? Siskae on Twitter. Siskae adalah, apa itu Siskae? Apa itu Siskae? Siskae itu gemblong kalau lu mau tahu ya. Kue apem. Kenapa dia nyebutnya apa gitu? Kalau lu berbahasa Indonesia yang baik tuh kenapa apa? Mungkin dia kayak ngedengerin teman-teman ngomongin Siskae, terus kayak dia mempertanyakan Siskae apa. And then setelah up and down ini dan itu, namanya mulai meredup, tiba-tiba
Di minggu pertama bulan Desember, namanya tiba-tiba melejit naik eksponensial. Tentu kasusnya adalah perkara beberapa waktu lalu di mana dia sempat menaikkan sebuah video di akun OnlyFans ya. Buat lo yang nggak tahu, OnlyFans adalah sebuah subscription base. Jadi lo bayar untuk berlangganan secara rutin setiap bulan akan sebuah konten yang disuguhkan oleh creator yang ada di OnlyFans tersebut. Hampir mirip kayak YouTube, bedanya OnlyFans adalah tempat yang gitu. Yang pokoknya kalau misalkan lu udah buka OnlyFans, bukan kepala lu yang gerak, tapi nah gitu. Beberapa waktu lalu Siskai ngebikin sebuah video di OnlyFans-nya. Videonya adalah merekam kegiatannya dia melakukan eksibisi di salah satu airport yang ada di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta International Airport, yang mana masih terhitung baru kalau gue nggak salah ya. Terus orang-orang yang nge-subscribe OnlyFans-nya dia ngebayar cukup mahal, kalau boleh gue bilang $49, let's say $50, 50 USD to IDR adalah 720.000. Ada orang yang ngebayar 720.000 per bulan, tolong di bold dan underline ya, per bulan, untuk menikmati konten-konten semacam itu. Tidak ada yang salah kalau lu suka, ya terserah. Gue sekarang lagi berusaha objektif nih, karena membawa Siskai dalam video ini tuh sama aja kayak ngebawa artis K-pop. Gue nggak tahu siapa yang akan datang terus menyerang. Ada yang dia langsung 3 bulan, dan langsung 6 bulan. Di akun OnlyFans-nya ini dia ngasih lihat video yang dia di Yogyakarta International Airport itu, kemudian menaruh promotional videonya ke Twitter yang ia miliki. Twitternya adalah Siskai _official. Jujur-jujuran gue nggak tahu apa yang terjadi. Maksud gue siapa yang ngelaporin dan gimana. Ada omongan kalau semuanya terjadi karena si Siskai ini ngepromosiin, terus ada orang yang ngeliat, wah ini kayaknya airport di Yogyakarta nih, kemudian ngelapor ke pihak tertentu dan pada akhirnya dilaporin ke pihak kepolisian. Atau ada emang CCTV di sana aja yang tiba-tiba merekam kegiatan yang apa ini ya? Apa-apaan ini? Terus akhirnya dilaporin. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita bermain secara logika aja nih. Tidak mungkin dong yang melaporkan dia adalah penikmat dia. Tidak mungkin dong yang ngelaporin dia adalah orang yang rela untuk mengeluarkan uang $49 per bulan. Karena tentu ketika dia ditangkap, sepi nih, wah kering nih, gak ada yang bisa ditonton gitu. Kemungkinan besar adalah ya orang-orang luar yang ada di sana. Nanti kita akan lari ke pembahasan kenapa baru sekarang, oke? Jadi videonya itu dia naikin di akhir-akhir November. Promotional videonya pun demikian. Cuman mungkin sudah dilakukan penyelidikan dan buron lah, bisa dikatakan buron lah selama beberapa hari. Kemudian Siskai ini ditangkap ketika sedang naik kereta di Bandung. Oke. Siskai naik kereta, tiba-tiba waktu pemberhentian atau diberhentiin kurang tahu, tapi intinya disuruh minggir, tiba-tiba disamperin sama orang. Ada pihak Polwan yang ada di sana, diamankan di wilayah Bandung di stasiun kereta. Yang kalau lu lihat ya setelannya ya Siskai aja gitu. Kok gua tahu? Iya, riset TG, riset lu parah lu. Jadi rentetan sederhananya adalah dia ngebikin video tersebut, dia ngebikin promotional video di Twitter, naikin itu ke Twitter, kemudian rame, kemudian dia masuk DPO, masuk ke daftar pencarian orang Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di Bandung itu petugas gabungan Polda Jawa Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polres Kulon Progo itu ngebikin tim gabungan. Tolong di bold and underline, membuat tim gabungan untuk menangkap Siskai. Oke. Kemudian Siskai dibawa ke Polres
Kulon Progo untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang apa sih yang sekiranya Anda buat. Kemudian dia dibawa ke rumahnya. Dia ngebawa ke kediamannya untuk melakukan penggeledahan. Yang menjadi fokus orang-orang ketika penggeledahan tersebut adalah nampak saat penggeledahan Siskae menggunakan baju berwarna hitam, berjilbab hitam, dan bermasker hitam. Udah sih, gue pengen ngomong itu aja. Gue tahu apa yang ada di kepala lu sekarang. Jadi ya udah, kita sama-sama tahu aja ya. Udah ya, nggak usah diperpanjang ya. Ya, nggak usah lah ya. Oke. Kemudian ya kabar terakhirnya, Siskae akan dijerat pasal pidana Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Karena di Undang-Undang ITE itu tidak diperbolehkan untuk menyebarkan pornografi and so on. Jadi kayak terancam pidana paling lama 12 tahun serta denda paling banyak 6 miliar. That's a lot amount of money. Dan ya, sekarang masih Siskae juga telah menjalani tes psikologi untuk memeriksa apakah yang bersangkutan mengalami gangguan dalam perilaku atau tidak. Nah, sesederhana itu. Cuman obrolan kita tidak mungkin sesederhana itu dong. Ya, tidak mungkin dong kita tidak membahas kecil-kecilnya gitu. Gua tahu nama Siskae pertama kali ketika sedang searching waktu itu. Jadi beberapa tahun lalu, maksud gua buka-buka di IG di Twitter, karena beberapa tahun lalu itu sempat ada perkara di mana orang-orang tuh kaget gitu, kayak kaget, wah ada ya jenis yang kayak gini gitu, dan masuk ke beberapa media. Itulah alasan kenapa dia cerita di videonya, di interviewnya sama Gofar Hilman dengan bilang kalau dia itu nomaden. Dan itu adalah cara yang bagus gitu untuk nomaden, untuk dia. Karena ya pasti resiko sekali dong, lu ada di sebuah negara dengan hukum yang jelas kalau pornografi itu dilarang gitu. Pasti dia akan nomaden dan lain sebagainya. Waktu itu video yang gue lihat adalah dia lagi ada meja makan gitu. Terus dia secara sengaja gitu. Terus ditunjukkan dalam sebuah video, ditaruh di Twitternya. Waktu itu sempat heboh juga karena dia pernah diajak untuk membuat sebuah video dengan oleh sebuah website yang cukup ternama. Dan video tersebut itu adalah video taksi palsu. Tahu kan taksi palsu? Ya. Jadi ada orang bawa mobil, tiba-tiba ada cewek naik, terus kayak, saya lupa bawa duit, gimana dong? Nah gitu, dia pengen masuk ke video yang kayak gitu. Cuman gue gak tahu, mungkin gak jadi atau gimana, atau ditolak atau gimana. Terus dia juga sempat cerita kalau dia pernah diajakin untuk booking online sama orang lain, tapi dia tidak membuka itu, dia gak mau untuk melakukan itu segala macam. Dia cerita juga itu di podcastnya sama Gofar. Terus sempat juga masuk ke acaranya MLI. Jadi Comedy Sunday itu gimana ya, kayak anak perusahaannya MLI, Majelis Lucu Indonesia. Pernah ada roasting Siskae. Jadi gue rasa itu adalah pertama kalinya deh gue ngelihat Siskae yang benar-benar semuka-muka. Kenapa semuka-muka maksud gue? Karena biasanya tuh dia kan pakai masker. Dia sempat cerita di podcast Gofar dengan bilang kayak, pernah gak sih ada yang ngenalin di jalan gitu? Terus Siskae bilang, pernah gitu. Padahal dia pakai masker. Justru karena dia pakai masker, orang tahu itu dia. Kalau kata gue mah buka ya maskernya. Iya, jadi kayak pakai masker justru bukan melindungi identitas dia, tapi malah ngasih tahu gitu loh. Jadi kayak orang jadi paham. Dan ya semenjak masuk ke tempat-tempat itu mulai dikenal orang mulai tahu dan lain sebagainya. Mungkin dari sana pihak kepolisian udah mulai melihat-lihat lah, mencari tahu maksud gue, mencari tahu. Karena waktu itu gue juga ingat waktu di Om Deddy, gue nggak tahu kenapa waktu itu Om Deddy tiba-tiba ngebawa aja nama Siskae gitu waktu kami lagi ngobrol. Terus gue kan kayak kaget ya, gue bingung mesti ngomong apa nih, gue takut salah ngomong. Gue masih ingin menyelamatkan hidup gue. Terus yang gue inget adalah gak lama setelah itu Siskae nge-tweet
males caper gitu. Nggak tahu kan lu? Jadi waktu itu ada orang nge-tag Siskaya, kayak Siskaya diomongin nih di videonya Deddy Corbuzier gitu. Terus di-reply sama dia, males caper. Ya gitu. Dan gue nggak ada masalah sama itu karena emang ya tiba-tiba ke bawah aja, terus ya udah. Nah sekarang yang dipermasalahkan oleh beberapa orang, gue bilang beberapa karena ya seperti yang kita tahu ada beberapa orang lainnya yang menyukai dia gitu. Ada beberapa orang yang menganggap kalau apa-apa yang dilakukan Siskaya adalah sebuah eksibisionis. Eksibisionis adalah sebuah kelainan di mana orang itu memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan anggota tubuhnya ke orang yang dia tidak kenal untuk mencari rasa kaget. Dia mendapatkan dopamin atau kesenangan dari rasa kaget atau rasa jijik orang terhadap apa yang dia tunjukkan. Itu eksibisionis. Mungkin lu sempat lihat beberapa video, ada yang sempat gue bahas bahkan. Jadi kayak ada bapak-bapak tiba-tiba naik Supra, jalan ke pinggiran, tiba-tiba ngeliat cewek, tung gitu. Yaelah, bagus juga kagak gitu. Nah itu namanya eksibisionis. Gue juga dulu sempat dikasih lihat yang kayak gituan. Mana jijik banget gue sampai sekarang. Waktu itu gue lagi pergi ke arah KBN. Di jembatan ada bapak-bapak aja tuh, kayak dia nyoh gitu, ditaruh di pinggir jalan. Bener-bener di pinggir jalan loh. Mana kecil. Mana gak bagus-bagus amat gitu. Dan mereka mencari kesenangan dari situ. Gue juga gak tahu kenapa. Itulah alasan kenapa itu disebut sebagai kelainan. Cuma apakah yang Siskaya lakukan itu adalah sebuah kelainan juga? Kita nggak tahu gitu, karena siapa tahu itu emang cara dia untuk mendapatkan uang. Kayak itu adalah cara dia untuk make profit aja gitu, karena dia menyajikan itu di OnlyFans-nya dia gitu. Terus sekarang yang ada di pertanyaan yang ada di kepala gue adalah, apakah sekiranya orang-orang yang membuat OnlyFans juga sedang ketar-ketir gitu? Karena gue nggak tahu ya, mungkin lagi diperluas atau gimana. Beberapa waktu lalu kan sempat ada tuh perkara yang ngasih lihat ada orang di Menggo apa gimana gitu yang dia pada akhirnya dapat ancaman penjara 15 tahun. Kayak waktu itu kan sempat ada nih perkara yang ada selebgram cantik suka live bugil ditangkap. Kenapa ini headline-nya kayak Line Today anjing? 7 fakta selebgram cantik suka live bugil ditangkap. Nomor 6 bikin kaget. Wah, waktu gue lihat nomor 6 gak ada. Kaget beneran. Anyway, jadi intinya dia sempat ada perkara juga lah gitu. Jadi dia diancam pidana 15 tahun juga waktu itu. Dan jangka waktunya tuh gak lama loh men. Ini bulan September. Maksud gue bisa jadi ini pemerintah lagi gencar-gencarnya nih buat nyari yang kayak gituan untuk ditangkap gitu. Atau mereka punya list nama tapi belum dilakuin aja gitu. Yang gue pikirkan sekarang adalah, sepertinya orang-orang yang melakukan itu mulai akan ketar-ketir, mulai akan ketakutan. Mungkin mereka akan mulai berhenti order GoFood, kita nggak tahu. Ya, karena konten yang rame tuh gue yakin itu dah. Men, lu kadang kepikiran gak sih? Maksud gue gini deh, ada sebuah tweet di Twitter yang ngasih tahu ketakutan dia akan bapaknya diapa-apain sama yang begini gitu. Jadi dia bilang kayak, lu bisa bayangin gak sih kalau bapak lu jadi kayak gua yang jadi driver ojek online, terus tiba-tiba ketemu orang kayak gitu, perasaan lu gimana gitu. Gua kayak bikin iya juga ya. Gimana kalau mungkin gue punya bapak gitu, terus tiba-tiba bapak gua tok GoFood, terus tiba-tiba dia buka pintu, pura-pura ngambil duit, ya jatuh gitu sambil ngelihat bapak-bapaknya. Gimana? Itu cukup nyilu loh untuk dibayangkan loh. Dan yang terakhir gue pikirkan juga adalah bagaimana sekiranya perasaan mereka yang sudah berlangganan. 720.000 bukanlah uangnya sedikit. Lu bisa pakai itu untuk beli Indomie sepak buat sebulan. Ngasih jajan anak lu, ya kan kita nggak tahu kan. Siapa tahu ada bapak-bapak di sana.
Kayaknya ada. Itulah yang alasan kenapa gue yakin sekali kalau tidak mungkin itu adalah pendukungnya. Bisa jadi ada orang yang emang secara nggak sengaja kaget aja gitu. Gue selalu berandai-andai, bukan berandai-andai, berimajinasi kira-kira ini ibu-ibu atau bukan. Karena pemikiran gue masih sama kayak yang barusan itu, yang 15 tahun karena live bugil itu. Siapa tahu suaminya tengah malam harusnya tidur tapi masih megang HP. Di belakangnya ada istrinya. Suami ini kira istrinya tidur padahal belum. Suaminya membuka-buka HP, tiba-tiba loh. Kok di bandara nih? Biasanya di hutan, ya gitu. Terus tiba-tiba si istri melihat ke HP ayah, ke HP suaminya. Diambil apa ini? Terus dilaporkan. Bisa loh, bisa jadi. Tapi apapun itu, gua nggak tahu sekarang outcome-nya akan seperti apa. Gua nggak tahu bagaimana nanti hukumannya si Sky akan berjalan. Dan yang paling nggak tahu lagi adalah apakah dia akan melanjutkan itu lagi atau enggak. Mungkin kalau dia di luar negeri melanjutkan itu mungkin tidak apa-apa kali. Kayak waktu itu kan ada tuh yang kembar yang sekarang tinggal di Australia terus bikin OnlyFans juga. Ya kayaknya dia nggak masalah karena dia udah kewarganegaraan Australia gitu. Kenapa Jepang kan? Nah, I don't know, terlalu banyak possibility. Dan ya intinya sekarang lu tau lah apa yang rame. Agak aneh juga untuk membawa obrolan ini karena ada orang yang tiba-tiba nge-tag gua aja gitu, nge-tag gua terus komen kayak, "Mang, ini yang lu omongin waktu itu sama Om Deddy bener kejadian?" Ya mana gua tahu nih. Tapi ya iris what it is. Mungkin lu cowok-cowok yang sering kali melihat hal tersebut bisa komen di bawah sekiranya apa yang lu pikirkan tentang hal-hal seperti ini. Karena ya kering tuh gua rasa tuh gitu. Atau mungkin cewek-cewek yang kalau misalkan nanya cowoknya kayak, si Sky siapa sih yang? Enggak tahu. Nah, bohong tuh cowok lu. Cek HP-nya goblok. Bohong cowok lu itu. Dia nge-spend 720.000, gue yakin itu justru. Jangan percaya sama cowok lu. Lu cek HP cowok lu. Dan kira-kira bagaimana cara lu ngelihat ini, karena sekarang obrolannya tuh jadi meluas dan semakin tebel. Komnas Perlindungan Anak ngomong tentang perkara ini, pihak kepolisian mulai akan mencari-cari yang seperti ini, and so on. Ada orang yang sebegitunya emosi karena Yogyakarta dijadikan tempat untuk seperti itu, yang mana tentu saja kayak ya tidak sepantasnya itu dilakukan di ruang publik. Banyak sekali perdebatannya. Gua di sini tetap berusaha objektif, jadi gua hanya menjelaskan. Dan semoga lu paham. Tulis opini atau pendapat lu di kolom komentar di bawah. Lu bisa like video ini kalau lu suka. Kita perlu milestone likes gak sih? 15.000 likes ya gitu. Kalau 15.000 nanti gua nge-vlog gitu. Apaan sih? Ya gitu aja lah. Subscribe kalau lu mau dengerin gua ngomong. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nih, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Mari kita coba untuk, gua akan coba dulu nih untuk ngebikin video tentang perkara yang lagi rame kemarin, tentang detail dan segala macamnya, tentang kelanjutannya dan lain sebagainya. Apapun itu, semoga lu tetap sehat. Musim hujan nggak baik, sama harus jaga kesehatan. Musim penyakit. I feel so much. Nama gue Andri, sekian dan siapa itu si Sky? Sepak terjang diduga pemeran video pamer payudara. Sepak terjang nggak tuh anjing? Sepak terjang. Iya. Kenapa judul headline tuh harus sepak terjang sih? Kayak nggak ada yang lain aja. Kronologi. Polisi geledah kamar kos Sky. Yang gue yakin adalah ketika bapak-bapak polisi, bapak dan ibu polisi sekalian menggeledah, pasti bapak dan ibu akan kaget. Terus kayak kan barang-barangnya banyak sekali. Dia kayaknya punya yang rantai-rantai itu gak sih?
Gue kalau masuk ke situ kayak apa-apaan nih gitu, kayak kaget gitu.